Halo, Assalamualaikum. Di video minggu lalu, saya sempat menanyakan perlu nggak sih dibuatkan video rekomendasi tentang gadget atau aksesoris smartphone yang pernah saya review. Dan karena lumayan banyak yang ngerespon, jadinya kita buat aja ya videonya. Tapi pada video kali ini kita nggak akan bikin per level harga lagi. Kita langsung pilih saja mana aksesoris smartphone yang paling worth the money atau worth it menurut saya. Tentunya dengan harga yang terkini ya, di mana harganya saya cek di Shopee. Tempat belanja barang elektronik favoritmu dengan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi. Akan ada Shopee Elektronik Gajian Deals ya, di mana promonya lebih besar di tanggal 25-27 setiap bulannya. Dan ada juga Deals of the Day, diskon lebih dari 70% setiap hari, jam 12 mendingan jam 15 WIB. Hanya di Deals of the Day, kamu bisa dapatkan harga termurah dibandingkan hari lainnya. Dan juga kamu bisa temukan koleksi produk Anchor dengan diskon sampai dengan 80%. Dan kalau kamu ingin barang elektronik generasi sebelumnya, temukan di clearance sales ya, di mana semua diskonnya lebih dari 40%. Kita masuk ke kategori pertama yaitu TWS Earphone. Dan yang saya pilih buat TWS Earphone yang paling worth it pertama adalah One More Piston Buds. Di level harga Rp299.000, dia menawarkan suara yang cukup mewah ya. Tidak terlalu ngebass, tidak dominan di bass, tapi cukup balance ke berbagai sektor. Dan itu yang membuatnya istimewa. Dan saya yakin teman-teman bakal suka di level harga segini dapat karakter suara yang mewah seperti itu. Dia juga sudah bertangkai dengan looks yang menarik. Dan juga ada aplikasinya di smartphone buat melakukan sedikit kustomisasi pada TWS Earphone ini. Di level harga di bawah 300.000, itu udah keren banget tuh. Masih di bawah 300.000 juga ada Hilo GT5 atau GT5 yang baru-baru saja ini saya unbox dan tes juga suaranya. Mungkin ada sedikit masalah di mikrofonnya yang rada mendem, tapi buat suaranya ini mewah banget, detailnya dapat banget, punya depth yang bagus, punya sound staging yang bagus di level harga 290 ribuan. Kamu nggak akan nyesal deh rasanya kalau beli TWS Earphone ini, kecuali memang kamu menggunakannya buat voice recording. Itu beda cerita ya. Lebih mahal sedikit, ada 2 buah TWS Earphone yang sudah support aptX. Pastikan juga smartphone kamunya support aptX ya sebelum membeli earphone ini. Yang pertama ada Eagle Energy Buds. Di level harga Rp365.000, sudah punya aptX itu adalah sesuatu yang istimewa. aptX ini sendiri berguna untuk memberikan HD audio ya, atau high res audio, di mana kamu bisa dapatkan kualitas suara yang lebih baik dan juga delay yang lebih minim atau latency yang lebih rendah. Nah, karakter Eagle Energy Buds ini sendiri lebih ke yang condong atau dominan di bass memang ya. Buat kamu yang basshead akan cocok, tapi mungkin yang nyari clarity, kamu akan butuh satu lagi ini nih. Ini adalah Tronsmart Onyx S. Di harga Rp475.000, dia punya karakter yang lebih bright, lebih balance, dan lebih punya clarity yang lebih baik ya dibandingkan Eagle Energy Buds. Dan jangan lupa juga dia tipenya adalah half in ear. Jadi buat teman-teman yang nggak suka full in ear, bisa mempertimbangkan Tronsmart Onyx S ini yang juga sudah support aptX ya. Naik lagi harganya, buat teman-teman yang masih suka dengan half in ear, ada yang namanya Sabat Full Play. Nah, meskipun fittingnya half in ear, tapi Sabat Full Play ini sudah saya tes, punya isolasi yang bagus ya di kuping, termasuk karena powernya yang sangat menggelegar, jadi bisa bikin kamu mendengarkan suara dengan sangat jelas meskipun lagi berada di outdoor. Bahkan isolasinya ini sudah cukup kedap ya, di mana saya sempat pakai buat keliling-keliling komplek dan saya nggak bisa mendengar ketika ada mobil lewat. Pokoknya buat kamu yang nyari power, Sabat Full Play ini pantas banget dicoba ya. Tapi kalau buat kamu yang lebih nyari clarity, nih ada satu earphone 1,4 jutaan dari Huawei yang menurut saya sangat worth the money. Ini adalah Huawei FreeBuds 3i yang sudah punya ambience mode atau transparency mode dan juga sudah punya active noise cancelling. Di level harga segini, dia menawarkan karakter suara yang sangat mewah, sangat detail, dengan treble yang ngecering banget. Kamu bisa dapetin perkusi yang sangat baik di earphone ini, dan tetap ketika dipakai, misalkan kamu pengen nama kamu tetap bisa didengar ketika lagi ngantri, atau pengen kayak di rumah nih, saya tetap pengen dengerin ketika istri saya manggil, saya bisa nyalakan ambience mode-nya, tetap menikmati musiknya, dan tetap bisa dengar kalau nama kita dipanggil. Yaitu dia 6 TWS earphone yang menurut saya paling worth it ya saat ini. Sebetulnya ada satu lagi sih yang paling worth it, yaitu Pamuk Quiet. Tapi Pamuk Quiet ini yang jadi deliver saya sangat susah didapatkan di Indonesia, sementara yang lain kamu bisa dapatkan dengan mudah di Indonesia dengan harga terkini yang bisa kamu cek di Shopee. Tempat belanja barang elektronik favoritmu dengan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi. Akan ada Shopee Elektronik Gajian Deals ya, di mana promonya lebih besar di tanggal 25-27 setiap bulannya. Dan ada juga Deals of the Day, diskon lebih dari 70% setiap hari, jam 12 mendingan jam 15 WIB.
Hanya di Deals of the Day, kamu bisa dapatkan harga termurah dibandingkan hari lainnya. Dan juga kamu bisa temukan koleksi produk Anchor dengan diskon sampai dengan 80%. Dan kalau kamu ingin barang elektronik generasi sebelumnya, temukan di clearance sales ya, di mana semua diskonnya lebih dari 40%. Oke, sekarang kita masuk ke smartwatch dan akan saya pilih 5 buah smartwatch saja kali ini. Yang pertama adalah Amazfit Neo Retro. Ini adalah sebuah smartwatch yang punya style berbeda dari yang lain ya. Tetap dicas, tetap diisi ulang baterainya, tapi punya layar 7 segment seperti ini. Jadinya punya ketahanan daya atau ketahanan baterai yang sangat panjang. Buat teman-teman yang biasa pakai jam tangan retro seperti ini, tapi pengen punya fitur tambahan, ada notifikasi yang masuk, ada pengingat kalau kelamaan duduk, ada penghitung jumlah langkah, jumlah kalori terbakar, maka ini adalah pilihan yang tepat buat teman-teman di level harga hanya Rp519.000 saja. Sampai saat ini saya tidak berpikiran buat menjualnya kembali, selalu saya simpan di laci saya, di mana saat tiba-tiba saya butuh, saya tinggal pakai, nggak perlu mikirin harus ngecas dulu ya, karena memang standby-nya sangat lama, hampir sebulan bisa ini. Lalu kita naik ke harga sekitar 800.000 ke bawah ya. Ada Amazfit BPU yang menurut saya sangat lengkap fiturnya di level harga segini. Memang sekarang udah nggak pakai lagi always on display seperti Amazfit Bip yang pertama ya. Tapi sekarang layarnya udah lebih vivid lagi, lebih tajam. Walaupun memang daya tahan baterainya tidak sepanjang Amazfit Bip seri pertama. Tapi semua yang ditawarkan di Amazfit BPU ini membuatnya paling worth the money di level harga segini. Sangat lengkap fiturnya dan sangat bisa disebut sebagai sebuah smartwatch ya. Fiturnya lengkap banget, asli deh. Kamu bisa cek di video unboxingnya yang sudah tayang di channel ini. Lalu naik di atas 1 juta, di 1,2 juta saya memilih Huawei Watch Fit sebagai smartwatch terbaik di level harga ini. Paling worth it ya. Di 1,2 jutaan kamu sudah dapetin layar AMOLED, heart rate, GPS, dan semua hal yang kamu butuhkan dari sebuah smartwatch. Pokoknya nggak ada komplain lagi, watch face-nya banyak, build quality-nya bagus, strap-nya warna-warni, bisa diganti. Jadinya keren banget di level harga 1,2 juta Huawei Watch Fit. Nambah dikit ke 1,5 juta rupiah, ada Amazfit GTS 2 Mini ya. Kalau ngeliat bodinya memang masih mirip dengan Amazfit BPU tadi, tapi sekarang sudah layar AMOLED dan juga sudah punya beberapa hal tambahan yang dimiliki oleh Amazfit BPU. Antara lain sudah punya blood oxygen monitoring ya, atau SpO2. Sebagaimana kita tahu, SpO2 ini juga sangat berguna di masa pandemi seperti ini buat teman-teman mungkin yang lagi parnoan, pengen ngecek kadar saturasi oksigen dalam darah, bisa dijadikan indikator ya. Memang bukan oximeter yang presisi banget, tapi paling nggak bisa jadi indikator, misalkan tiba-tiba turun, kamu bisa segera periksa atau cek untuk berobat ya. Dan menutup kategori smartwatch, saya memilih Honor Watch GS Pro buat di level harga maksimal 3 juta rupiah. Karena di level harga segini, dia sudah punya segala hal yang kamu butuhkan dari sebuah smartwatch, sudah punya fitur-fitur buat outdoor, sudah punya looks yang keren, sudah punya build quality yang sangat baik. Ini saya merasa ini adalah versi murahnya dari Huawei Watch GT2 Pro ya. Mungkin dia tidak punya kaca safir dan bodinya tidak sepremium Huawei Watch GT2 Pro ya. Tapi menurut saya sangat worth it di level harga maksimal 3 juta seperti ini. Apalagi waktu pre-order sempat dijual lebih murah di angka 2,7 jutaan ya. Kamu bisa cek semuanya, linknya akan ada di deskripsi video ini untuk pembeliannya. Sekarang kita pindah ke kategori terakhir adalah speaker. Nah kebetulan buat speaker semuanya masih hadir di sini nih, masih saya keep. Karena kalau speaker bagus nggak akan saya jual. Dan kita mulai dari yang paling besar, tapi paling murah dulu, ini adalah Eagle Active 2. Harganya Rp299.000, punya power yang menggelegar, punya driver 2 kiri dan kanan, jadi sudah stereo ya. Dan ini sudah menggunakan port USB Type-C buat chargingnya. Dengan baterai besar membuatnya bisa bertahan lama ketika digunakan menyetel musik ya. Ini saya gunakan di studio buat menemani syuting saya. Saya bisa dengerin musik di sini, sambungkan lagu dari Spotify, dari smartphone ke sini, dan udah. Selama syuting, saya bisa enjoy berbagai lagu dari speaker ini. Nah, sementara buat di meja editing, saya menyimpan sebuah speaker dari Sony. Ini adalah Sony SRS XB01 ya. Memang ini lucu banget bentuknya. Punya warna yang menarik juga, dan jangan salah, meskipun kecil seperti ini, dia punya bass yang mantap jiwa, dan juga power yang cukup menggelegar. Mungkin nggak sebesar Eagle Active 2 ya powernya, tapi Sony SRS XB01 ini membuat saya merasa sangat cukup ya dengan speaker ini. Terlebih karena ukurannya yang simple, yang tidak terlalu tinggi, jadi bisa saya taruh di kolong monitor. Dan setiap saat saya menyalakannya, saya cukup tekan tombol powernya sekali, nggak usah tekan lama-lama, langsung menyala, langsung connect, dan langsung saya bisa menikmati musik yang enak ya di meja editing saya dengan speaker dari Sony ini. Nah, kalau saya lagi butuh yang lebih kecil lagi, misalkan mau dibawa-bawa atau ya mau dibawa dari atas ke bawah, dari studio ke tempat ngedit, atau mau dibawa bepergian pas lagi liburan mungkin,
Saya pakai Nakamichi My Mario Lite ini. Ini paling mahal malah ya dibandingkan dua speaker tadi. Oh, yang Sony itu tadi 365.000 ya, sementara yang Nakamichi ini Rp399.000. Memang ada harga ada rupa ya. Walaupun sekecil ini, tapi dengan harga yang cukup premium, dia punya karakter suara yang tetap powerful, tetap punya ketajaman, kedalaman yang baik, dan detail yang sangat mantap. Nakamichi nggak salah sih, memang brandnya juga brand bagus ya, brand car audio yang bagus. So, menurut saya ini adalah speaker yang sangat wajib direkomendasikan, paling worth it, paling kecil, paling slim, tapi tetap punya output yang sangat baik. Oh ya, tapi saya tahu teman-teman pasti punya benchmark atau pengen bandingin sama JBL ya. Saya masih nyimpan JBL Go 2, sampai saat ini selalu saya pakai buat apa coba? Buat berdiriin smartphone waktu lagi syuting. Ini sebetulnya kalau kamu dengerin di ruang yang tidak terlalu besar, dia sangat indah ya suaranya, punya kedalaman yang sangat baik, punya detail yang sangat jernih, dan kita bisa dengerin gitu ya, si depth-nya itu dengan sangat baik, tapi memang powernya tidak terlalu besar. Tapi tetap sih jadi speaker favorit saya, cuma ketika saya lagi kerja sih biasanya kalau lagi di studio, saya pengen power yang lebih ya, karena saya taruh speakernya rada jauh, dan ini sering saya pakai buat berdiriin smartphone. Jadi, di video kali ini juga saya tidak akan rekomendasikan. Kenapa? Karena banyak yang jual KW atau OM-nya ya. Jadi kalau kamu dapat ini di harga 100-200 ribuan, udah dipastikan itu OM atau KW. Karena ini setahu saya harganya masih 400-500 ribuan. Ya, tidak murah ya memang, namanya juga produk bagus dari JBL. So, itulah dia semua produk yang sudah saya rekomendasikan ke kamu. Jangan lupa, kalau kamu tertarik buat beli produk yang saya rekomendasikan di video kali ini, kamu bisa cari semuanya di Shopee. Tempat belanja barang elektronik favoritmu dengan kualitas dan harga terbaik. Mulai dari handphone dan aksesoris, elektronik rumah, laptop dan komputer, sampai fotografi. Akan ada Shopee Elektronik Gajian Deals ya, di mana promonya lebih besar di tanggal 25-27 setiap bulannya. Dan ada juga Deals of the Day, diskon lebih dari 70% setiap hari, jam 12 dengan jam 15 WIB. Hanya di Deals of the Day, kamu bisa dapatkan harga termurah dibandingkan hari lainnya. Dan juga kamu bisa temukan koleksi produk Anchor dengan diskon sampai dengan 80%. Dan kalau kamu ingin barang elektronik generasi sebelumnya, temukan di clearance sales ya, di mana semua diskonnya lebih dari 40%. Jadi ayo belanja barang elektronik berkualitas tinggi dan paling worth it di Shopee. Langsung saja meluncur ke Shopee Electronic Deals melalui link di deskripsi video ini ya, oke? Oke, itu dia semua gadget dari kategori TWS Earphone, smartwatch, sama Bluetooth speaker yang menurut saya sangat worth it ya, dan pantas direkomendasikan kepada teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman punya rekomendasi sendiri juga, boleh tulis di kolom komentar ya. Apa sih yang menurut teman-teman paling worth it dan pantas direkomendasikan kepada teman-teman yang lain. Tulis di kolom komentar sekarang juga. Videonya sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.